Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadits CBS. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu Harimau Penjaga. Cerita ini ditulis oleh Herti Medianto yang ditulis di aplikasi Kaskus. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat kalian yang belum nonton video part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa kita ngopi dulu. Mungkin peribahasa mengenai ada padi segala menjadi. Itu ada benarnya juga. Handaka kali ini benar-benar melihat kembali bagaimana jika ada uang segalanya menjadi terasa lebih mudah. Bahkan untuk kasus laka lantas seperti ini, ia tidak perlu keluar keringat lebih untuk mengurusi hal seperti ini dikarenakan kuasa sang ayah. Tak lama kemudian, polisi tersebut mendekat ke arah Handaka dan berniat untuk mengembalikan handphone yang sebelumnya telah ia pinjam. Ini HP-nya, Dek. Saya sudah selesai bicara dengan orang tua kamu. Sekarang kalian bisa melanjutkan perjalanan kalian. Biar semua masalah di sini, saya dan rekan saya ini yang bantu mengurusinya. Ujar sang polisi dengan ramahnya. Baik, Pak. Terima kasih. Balas Handaka pelan. Ia kemudian beranjak dari duduknya dan segera menemui Mang Dirman. Ayo, Mang. Semuanya sudah diurus oleh ayah. Baik, Tuan. Mang Dirman segera mengambil kunci mobil dan bersalaman dengan polisi tersebut. Mereka berdua akhirnya melanjutkan perjalanan mereka yang sempat tertunda dikarenakan kecelakaan lalu lintas yang baru saja terjadi. Beruntung ayah Handaka segera mengurus semua kejadian itu dengan menurunkan beberapa orang suruhan untuk menghadap ke polisi serta menyelesaikan semua biaya yang timbul akibat kejadian tersebut. Sekitar 2 jam kemudian, Mang Dirman dan Handaka akhirnya sampai juga di sebuah perumahan mewah yang berada tepat di tengah kota. Mobil pun perlahan-lahan memasuki gapura komplek. Mang Dirman disambut oleh seorang satpam komplek yang tengah berjaga. Selamat siang, Pak. Mau kemana? Tanya satpam tersebut ramah. Saya mau mengantarkan anak ini ke komplek C nomor 24 atas nama Bapak Haryanto Usada. Oh, seperti itu. Baiklah, silakan nanti berbelok ke kiri dan lurus saja di sana blok C. Terima kasih banyak, balas Mang Dirman seadanya. Tak lama kemudian, akhirnya Handaka sudah sampai di rumah yang dimaksud. Kita sudah sampai, Tuan Muda. Iya, Mang. Handaka segera mengambil tas ranselnya yang ada di dalam mobil dan mengikuti Mang Dirman yang berjalan masuk ke arah dalam. Rumah ini cukup luas dengan ukuran tipe rumah 36. Handaka memilih rumah ini dikarenakan bentuknya yang tidak terlalu besar, karena malas rasanya mengurus rumah yang terlalu besar untuk ditinggali seorang diri. Mang Dirman terlihat sibuk memasukkan beberapa barang yang akan ditaruh di kamar dan juga beberapa sudut rumah lainnya. Hal ini dikarenakan ibu yang meminta Mang Dirman untuk melengkapi kebutuhan Handaka selama berkuliah. Handaka sendiri sudah masuk ke kamarnya yang berada di arah utara rumah. Rumah ini sendiri memiliki 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur, dan juga 1 kamar mandi. Setelah selesai menaruh beberapa barangnya di dalam kamar, Handaka mulai sibuk dengan acara membersihkan diri dikarenakan hari sudah menjelang malam. Sedangkan Mang Dirman sendiri terlihat baru saja memesan makanan lewat layanan pesan antar dan
sibuk menaruhnya di meja makan. Tidak lama kemudian Handaka dan Mang Dirman akhirnya menyelesaikan makan malam mereka yang boleh dibilang sudah benar-benar terlambat itu. Handaka segera beranjak menuju ke kamarnya dan tidur agar bisa bangun di pagi hari. Pagi mulai menjelang. Sinar matahari mulai menunjukkan cahaya pagi itu. Handaka sendiri baru saja terbangun dikarenakan alarm dari handphonenya yang terdengar cukup nyaring pagi itu. Waktu masuk kuliah memang masih 3 hari lagi dari sekarang. Namun Handaka memang harus membiasakan bangun pagi agar tidak terlambat ketika hari pertama masuk kuliah. Seharusnya sekarang ada ospek mahasiswa baru. Namun Handaka merasa hal itu tidak terlalu berguna dan malas untuk datang ke kampus. Lagi pula menurutnya sendiri, tradisi zaman batu itu sudah tidak seharusnya lagi ada untuk zaman sekarang ini. Handaka segera beranjak dari tempat tidurnya dan melanjutkan untuk mandi. Setelah semuanya selesai, Handaka menuju ke ruang tengah dan melihat Mang Dirman sedang asik bersantai sembari menonton televisi. Selamat pagi Tuan Muda. Pagi Mang. Memang belum jalan pulang? Tanya Handaka penasaran. Belum Tuan Muda. Menurut Tuan Besar, saya masih harus menemani Tuan Muda ke showroom mobil untuk membeli kendaraan baru selama di sini. Loh, kok beli mobil lagi? Mobil yang itu saja kenapa? Saya juga kurang mengerti Tuan Muda. Tapi pesan dari Tuan Besar sih seperti itu. Bagaimana kalau Tuan Muda tanyakan saja langsung kepada Tuan Besar? Balas Mang Dirman cepat. Handaka hanya geleng-geleng kepala saja dengan hal tersebut dan segera mengambil handphonenya yang berada di saku celana. Ia kemudian menekan nomor panggilan dan tidak lama kemudian terdengar suara penuh wibawa dari seberang telepon. Halo Kak, ada masalah apa? Aku ingin bertanya soal mobil baru ya. Memangnya kenapa harus beli mobil lagi? Tanya Handaka penasaran. Oh itu, tidak apalah. Saya rasa memang kamu sudah seharusnya ganti mobil. Lagi pula jas itu sudah tahun tua. Biarlah jas itu untuk di rumah sini saja. Selama di Palembang pakai saja mobil yang baru nanti. Baiklah kalau begitu ya. Terima kasih. Sama-sama Kak. Jaga dirimu baik-baik di sana. Kalau ada masalah telepon saja ya. Mengerti? Baik ya. Handaka segera mematikan telepon tersebut. Ia sudah paham benar bagaimana perangai sang ayah mengenai sebuah keputusan. Ayah Handaka adalah orang yang tidak menyukai jika pilihannya ditentang oleh orang lain. Rasanya hanya ibu yang dapat membuat ayah kaku terdiam mengenai argumennya yang dibantah oleh ibu. Hal itu sama dengan bagaimana kehendak ayah yang mewajibkan aku untuk kuliah di luar negeri, sedangkan ibu yang meminta agar aku kuliah di kota ini saja. Bagaimana Tuan Muda? Apa jawaban dari Tuan Besar? Ya, begitulah. Seperti Mang Dirman tidak tahu saja perangai ayah. Balas Handaka kesal. Ikuti saja perintah Tuan Besar, Tuan. Dia pasti tahu hal yang terbaik untuk anak semata wayangnya ini. Balas Mang Dirman. Ya atur sama Mang Dirman sajalah. Aku sedang malas berpikir. Oh iya, jam berapa kita akan pergi ke showroomnya? Tanya Handaka sekali lagi. Mang Dirman kemudian melirik jam tangannya. Ia sadar bahwa sekarang sudah hampir jam 12 siang. Sekarang sudah hampir setengah 12 siang, Tuan. Ada baiknya kita pergi sekarang saja. Ajak Mang Dirman cepat. Oke. Tunggu sebentar, Bang. Aku ganti baju terlebih dahulu. Handaka segera menuju ke dalam kamar untuk mengganti pakaiannya. Bagaimana tidak saat ini ia hanya mengenakan boxer berwarna pink dengan bertelanjang dada. Rasanya tidak mungkin mengenakan pakaian seperti itu saat keluar dari rumah. 15 menit kemudian, Handaka sudah siap. Ia sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian yang biasa ia kenakan sehari-hari. Hari ini ia mengenakan kaos berwarna putih polos, celana jeans berwarna biru, sepasang sepatu kets berwarna putih,
jam tangan, dan ditambah sebuah sweater berwarna biru. Setelah dirasa siap, Handaka dan Mang Dirman kemudian segera melesat ke showroom mobil yang dimaksud. Mang Dirman mengendarai mobilnya dengan perlahan ketika menyusuri jalan komplek. Handaka duduk di sebelah supir sembari sibuk memainkan game di handphonenya. Ia tidak begitu memperdulikan jalanan yang cukup sepi siang itu. Kedua harimau penjaga yang sedari tadi selalu mengikuti kemana Handaka dan Mang Dirman pergi, kini tengah asik duduk di atas kap mobil. Mang Dirman benar-benar tidak menyadari apa yang berada di depan kap mobil saat ini. Mungkin ia akan benar-benar terkejut ketika melihat terdapat 2 ekor harimau dewasa yang kini tengah bersantai di atas kap mobilnya. Salah satu dari harimau yang berwarna putih berjenis harimau albino itu terlihat membuka mulutnya dengan cukup lebar seperti sedang menguap, dan kemudian perlahan-lahan bentuknya berubah menjadi seorang kakek tua dengan jenggotnya yang berwarna putih. Ia terlihat beranjak dari atas kap mobil menuju ke atas mobil dan perlahan-lahan menembus mobil tersebut, kemudian duduk di kursi belakang. Harimau yang memiliki corak kuning loreng itu juga mengikuti hal yang dilakukan sang kakek dan perlahan-lahan juga duduk di kursi belakang. "Anak ini mau kemana, kakek?" tanya seorang pria dengan pakaian serba kuning yang kini duduk di kursi belakang. Tampaknya ia ada urusan di luar. Sudah ikuti saja kemana anak ini pergi, Raden. Aku hanya cukup bosan dengan anak ini, kakek. Ia tidak seperti Hardi yang bisa melihat kita. Bahkan sampai sekarang kita masih belum juga bisa berkomunikasi dengan anak ini. Ya mau bagaimana lagi? Itu semua adalah hal yang benar-benar terjadi. Bisa dibilang itu adalah faktanya, dan tugas kita memang menjaga anak ini dari gangguan-gangguan gaib, terutama yang diakibatkan oleh saingan bisnis ayahnya itu. Terang kakek Patah. Kakek Patah sendiri adalah seorang penasehat suatu kerajaan dari beberapa ribu tahun yang lalu. Ia merupakan seorang jin dari golongan putih atau sering disebut sebagai jin muslim. Begitu juga dengan pria tampan yang dipanggil dengan sebutan Raden Kuning ini. Ia adalah seorang putra mahkota dari sebuah kerajaan yang bernama Gumai. Dia merupakan salah satu keturunan dari Raja Kari Sindang Matahari. Menurut legenda, kerajaan ini sebenarnya adalah suatu kerajaan yang kecil terpisah dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada masa lalu. Handaka sendiri adalah merupakan keturunan langsung dari Raja Kari Sindang Matahari, yang tidak lain adalah raja dari kerajaan Gumai. Oleh karena itu, kakek Patahlah dan Raden Kuning bertugas sebagai harimau penjaga yang diberikan amanat untuk menjaga anak-anak cucu dari kerajaan Gumai sampai dengan sekarang. Entah sudah berapa lama generasi hal ini menjadi kewajiban yang terus dijalani oleh kedua harimau penjaga ini, dan tampaknya Raden Kuning mulai merasa bosan dengan anak yang kali ini ia jaga. Entahlah, kakek Patah, aku harus bosan saja menjaga anak yang tidak bisa kuajak berkomunikasi seperti anak ini. Aku sampai heran. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Timpal Raden Kuning. Anggap saja hal ini terjadi karena anak ini tidak dibekali dengan agama yang cukup. Hal itu memang membuatnya menjadi tidak bisa melihat kita. Lagi pula, anak ini memang terlalu rasional dalam berpikir. Bahkan ketika santet yang datang kepada keluarganya beberapa bulan lalu, ia hanya menganggap itu sebagai sebuah kembang api yang ditujukan ke arah rumahnya. Benar-benar anak yang lucu, sahut kakek Patah. Lucu dari mananya, kek? Aku kurang sependapat hal ini. Anak ini hanya terlihat baik di luarnya saja, padahal sesungguhnya sifatnya sama saja dengan ayahnya itu. Sudahlah, kita tidak perlu memperdebatkan hal ini, Raden. Kita hanya menjalankan tugas semata. Lagi pula tugas utama kita adalah menjaga anak ini agar tidak lepas kendali. Bagaimanapun juga warisan itu tentunya masih tetap ada dan turun-temurun diwariskan ke setiap generasi. Mengingat itu semua,
jadi rindu dengan keponakanku Hardi. Entah bagaimana kabarnya dia sekarang. Aku juga rindu dengan cucuku itu. Tapi mau bagaimana lagi? Aku dan dirimu sudah pasti paham kalau kita tidak bisa pergi jauh dari anak ini. Iya, hal itu sungguh disayangkan kakek. Kita berdoa saja agar anak ini cepat menjadi lebih baik dan menyadari keberadaan kita. Setidaknya kita butuh agar ia percaya bahwa dunia lain selain dunia manusia itu ada. Iya, aku juga mengharapkan hal yang sama kakek. Begitulah percakapan dua arah yang diucapkan oleh kedua makhluk tak kasat mata yang kini tengah berada di belakang kursi pengemudi. Mereka terlihat membicarakan masa lalu di mana mereka masih menjadi penjaga dari seorang anak yang bernama Hardi. Mobil ini perlahan memasuki sebuah parkiran mobil dari sebuah showroom yang cukup besar di kota tersebut. Mang Dirman memang diperintah untuk mengantar Handaka memilih sebuah mobil baru untuk dikendarai oleh Handaka. Hal ini dikarenakan Handaka memang malas untuk didampingi supir ketika sedang pergi keluar rumah. Namun kali ini ia terpaksa harus mengikuti perintah ayahnya agar diantar oleh Mang Dirman, atau jika hal itu dibantah, bisa-bisa saja Handaka akan mendapatkan ceramah panjang dari sang ayah dan tentunya Handaka begitu malas mendengarkan ocehan dari sang ayah. Mang Dirman dengan sigap segera turun sembari mempersilahkan sang tuan muda untuk segera turun dari mobil. Handaka dengan perlahan memasuki pintu utama showroom mobil tersebut sembari matanya nanar memperhatikan kiri dan kanan. Mereka segera disambut oleh seorang pegawai showroom yang berpakaian rapi dengan sebuah name tag di dadanya. Di sana tertuliskan Raya. Handaka yang tahu benar dengan tubuh dari seorang wanita cantik segera berhenti melirik deretan mobil yang berada di sekelilingnya. Matanya kini sedang sibuk menatap wanita cantik pegawai showroom yang memiliki bodi sinta nan menawan ini. Selamat datang Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Sapa perempuan bernama Raya ini dengan ramah. Suaranya begitu merdu, terdengar begitu padan dan wajahnya yang memang sangat cantik. Sungguh wajar jika Raya ditempatkan di bagian penjualan seperti ini. Handaka yang sempat kehilangan kesadarannya beberapa saat karena memandangi wajah Raya yang ternganga untuk beberapa waktu. Hingga kemudian kembali sadar ketika wanita ini menyapa dirinya. Oh ya, saya ingin melihat-lihat mobil. Balas Handaka seadanya sembari matanya tetap memperhatikan bola mata indah yang dimiliki oleh Raya. Oh, kalau begitu silakan ikuti saya Bapak. Handaka kemudian mengekor kemana wanita ini membawanya pergi. Raya mulai menuntun Handaka ke daratan beberapa mobil mewah yang terpajang di sana. Ia juga mulai berbicara mengenai spesifikasi mobil, mulai dari jenis mesin, bahan bakar, harga dan kenyamanan dari mobil-mobil tersebut. Handaka hanya mengangguk-angguk saja mendengarkan wanita cantik ini mendeskripsikan sebuah mobil yang terparkir rapi tersebut. Hingga kemudian Raya yang tampaknya menyadari tatapan mata Handaka yang mulai terlihat nakal sengaja menegur Handaka dengan sopan. Jadi bagaimana Bapak? Kira-kira dari penjelasan saya apa yang tidak Bapak mengerti? Atau Bapak ada pertanyaan terkait mobil-mobil yang ada di sini? Agar kiranya saya dapat membantu menemukan mobil apa yang kira-kira cocok dengan Bapak? Handaka terperanjat kaget ketika tiba-tiba Raya menanyakan hal tersebut kepadanya. Dengan setengah tergagap-gagap, akhirnya Handaka mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu pura-pura mengerti dengan situasi yang seperti ini. Kebetulan saya ini masih muda Mbak, jadi tolong jangan dipanggil dengan Bapak. Lalu untuk mengenai jenis mobil kira-kira menurut Mbak Raya sendiri yang paling cocok dengan saya yang anak kuliahan ini mobil seperti apa ya? Tentunya tidak mungkin saya membeli mobil dengan kesan tua dan tidak sesuai dengan saya, ujar Handaka cepat. Ia tidak sempat berpikir panjang ketika mengutarakan hal tersebut.
Ia hanya berpikir agar kebuntuan ini cepat selesai, karena ia sudah paham benar kalau dirinya tertangkap basah sedang memperhatikan wajah dan tubuh dari wanita cantik yang kini ada di hadapannya. Haha, Mas ini bisa saja. Memangnya umurnya berapa sekarang? Kebetulan tahun ini baru masuk 20 tahun, Mbak. Oh, kalau seperti itu berarti kita seumuran. Aku juga baru berumur 20 tahun saat ini, Mas. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa saya berbicara? Perkenalkan, saya Handaka Usada, Mbak Raya. Salam kenal ya. Tanpa basa-basi, Handaka segera mengulurkan tangannya ke arah Raya yang disambut hangat oleh wanita cantik ini dengan senyumannya yang menggoda. Saya Raya Wulandari, Mas. Jadi kembali ke masalah mobil tadi. Saya rasa Mas Handaka akan cocok dengan tipe mobil yang seperti ini. Raya segera beranjak dari tempatnya berdiri sekarang dan menuntun Handaka berhenti di depan sebuah mobil sedan sport berwarna merah terang. Wow, baru pertama kali ini aku melihat mobil sebagus ini, ujar Handaka pelan. Bagaimana tidak, selama di kabupaten rasanya sangat jarang orang akan mengendarai mobil seperti ini. Paling mahal paling adalah sejenis Honda CR-V ataupun jenis sedan jenis BMW. Handaka baru mengetahui kalau pabrikan Honda memiliki mobil sedan sporty yang benar-benar terlihat gahar di kedua sisinya. Mobil ini adalah Honda Cup CR-Z, Mas Handaka. Kebetulan mobil ini keluaran terbaru dari pabrikan Honda. Harganya cukup murah di kelasnya dan tentunya tampilannya juga sangat cocok dengan Mas Handaka sendiri. Goda Raya. Tentunya ia sungguh berniat agar mobil ini segera laku dan ia akan mendapatkan bonus dari penjualan mobil tersebut. Merayu dan menggoda pembeli sudah menjadi trik marketing tersendiri untuk orang-orang seperti Raya. Memangnya kalau boleh tahu berapa harga cashnya, Mbak? Tanya Handaka cepat. Ia tidak sabar untuk mengabari ayahnya dan membawa pulang mobil berwarna merah metalik ini agar segera terparkir di garasi rumah sekarang juga. Mobil ini berkisar 530 jutaan untuk OTR sekarang, Mas. Tapi jangan khawatir, kami juga mengadakan sistem kredit dengan DP minimal 30% dari harga mobil jika memang Mas Handaka berkenan. Oke, kalau begitu, tunggu sebentar ya, Mbak. Aku mau menelpon ayahku dulu. Handaka segera merogoh saku celana dan segera menelpon sang ayah. Hingga tidak lama kemudian, terdengar suara sang ayah dari balik telepon. Ya, ada apa, Kak? Sudah ketemu mobil yang akan dibeli? Iya ya, aku kepengen Honda CR-Z. Gimana? Kebetulan harganya di bawah 600 juta. Kalau boleh aku mau beli ini saja ya, sebagai pengganti jas di rumah. Kamu tahu juga barang bagus ya? Ya sudah, kalau memang kamu mau seperti itu, mau ayah transfer berapa? Menurut pegawai showroom harganya sekitar 530 juta ya. Ngomong-ngomong, kita beli cash atau kredit? Tanya Handaka sekali lagi. Emangnya sejak kapan keluarga kita beli mobil pakai sistem kredit, Kak? Ya sudah, saya transfer 550 juta sekarang. Kirimi saja nomor rekening showroom itu ke handphone ayah sekarang. Siap ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Jaga dirimu baik-baik. Pesan sang ayah. Handaka melonjak kegirangan ketika sang ayah menyanggupi permintaannya kala itu. Ia dengan cepat menanyakan nomor rekening showroom untuk melakukan pelunasan pembayaran dan menyuruh Mang Dirman untuk mengurusi segala hal yang dikiranya perlu ditangani olehnya. Handaka hanya duduk di ruang tunggu sembari menikmati sebotol minuman ringan. Ia sedang sibuk memainkan handphonenya ketika tiba-tiba Raya mendekatinya dan duduk di sebelahnya. Hei Mas, oh kamu Mbak Raya? Iya, ada apa? Tanya Handaka pelan. Itu semua mengenai mobilnya sedang diurus sama supirnya. Pembayaran juga sudah masuk ke rekening showroom. Mungkin dalam beberapa hari ke depan mobil akan segera diantar ke alamat. Memangnya tidak bisa sekarang juga, Mbak? Tanya Handaka penasaran. Mobil yang di depan ini hanya sampel, Mas. Tidak mungkin kamu memberikan mobil sampel kepada pembeli.
Sudah pasti barang baru yang akan kami kirimkan sesuai dengan permintaan pesanan Mas. Atau kalau Mas mau memang sudah tidak sabar lagi, nanti saya minta saja kontaknya agar kalau ada info terbaru bisa langsung saya kabari. Goda Raya. Wanita ini tampaknya perlahan-lahan tertarik dengan Handaka yang ia pikir adalah anak orang kaya. Bagaimana tidak? Sungguh jarang seorang pria muda membeli mobil di showroom dengan harga cash dan tanpa tawar-menawar terlebih dahulu. Oh begitu ya Mbak? Ya sudah, sini kontaknya. Nanti aku telepon saja, balas Handaka. Akhirnya kedua makhluk beda kelamin ini bertukaran nomor telepon siang itu. Entah apa yang akan terjadi ke depannya dari hubungan yang tidak sengaja terjadi di antara mereka berdua. Setidaknya sedikit demi sedikit, percikan api cinta itu mulai terlihat. Oke teman-teman, segitu dulu ceritanya. Kita lanjut di next video. Bagaimana menurut kalian semua ceritanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka dengan cerita ini, jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih, saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.